Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keutamaan haji dan umroh. Di bulan Ramadan, tonton videonya sekarang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari haji dan umrah? Pelajaran yang pertama, pentingnya niat. Pentingnya apa? Niat. Ada orang mandi, orang tidak Islam pun mandi, orang kafir pun mandi, orang majusi pun mandi, tapi mandinya orang Islam menjadi ibadah. Kenapa? Karena niatnya lillahi ta'ala. Menikah, semua orang menikah, tapi niatnya orang Islam menjadi ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau belum menikah imannya masih setengah. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Banyak sekali yang belum menikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nahan makan. Banyak orang sekarang nahan makan, dari pagi sampai malam gak makan, gak minum. Pas ditanya, kenapa kamu gak makan, kenapa gak minum? Diet, biar supaya kurus. Ini kelihatannya Ustadz Somad kurus ini karena gak makan. Saya hari ini gak terhitung sudah berapa kali makan. Fikulli makan, makan. Di setiap tempat makan, makan, makan. Mudah-mudahan semua yang makan, makanannya menjadi bekal ibadah, insyaallah. Lalu apa bedanya makan kita? Makan kita menjadi ibadah. Tidur, semua tidur. Orang kafir tidur, ayam tidur, hewan tidur. Tapi tidur kita karena diawali dengan nama Allah menjadi ibadah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, bisa tertidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang pertama pelajaran dari haji dan umrah adalah pentingnya niat. Mudah-mudahan niat kita yang belum baik menjadi baik, insya Allah, amin. Tanam tembakau, niatnya untuk berangkat haji dan umrah, amin. Tanam kayu jati, niatnya untuk berangkat haji dan umrah, amin. Pergi merantau keluar untuk mencari rezeki, kalau dapat uang niatnya untuk berangkat umroh dan haji. Ada kelebihan, bangun rumah, anak sekolah, modal kerja, apapun sesuai dengan rukun Islam. Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, zakat, wa tasuma ramadan, puasa ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah. Begitulah hebatnya. Berapa banyak orang kaya, pejabat, artis nggak mau ke Baitullah. Kenapa? Nggak terbuka pintu hatinya. Tapi ada pedagang yang biasa saja, satu hari nabung uang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah disimpan di bawah kasur. Sudah hitung-hitung cukup, pas mau berangkat dibuka, ternyata dimakan rayap. Ngelapor ke pemerintah. Akhirnya Bank Indonesia mengambil uangnya yang bolong-bolong, diganti dan cukup berangkat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang selama ini masih ragu-ragu berniat, maka di majlis yang mulia ini, di hadapan para kiai dan ulama, semuanya kita berniat. Kami berniat melaksanakan haji dan Baitullah. Kalau nanti kami dapat rezeki, dibukakan Allah pintu rezeki rahmat dan barakah, insyaallah, amin ya rabbal. Setelah berniat labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah, maka ada larangan-larangan. Kalau sholat, larangannya tidak boleh garuk beberapa kali. Garuk sekali, oke. 2 kali, oke. Tapi kalau berturut-turut 3 kali, segera ke apotek beli obat kadas kurap dan gatal. Adapun ketika sudah pakai kain ihram, sudah berniat, jangan cabut bulu hidung.
kira-kira nih, kira-kira kalau saya nyabut bulu hidung saya, ibu terganggu nggak? Loh, kok terganggu? Bukan saya cabut bulu hidung ibu. Kalau saya nyabut bulu hidung saya, bapak terganggu nggak? Ya enggak, orang hidung-hidung saya, bulunya punya saya, kecuali yang saya tarik hidung bapak. Tapi dalam ibadah haji dan umrah, mencabut bulu badan merupakan larangan ihram. Nggak boleh. Kuku, makanya sebelum pakai kain ihram, gunting dulu bulu hidung. Jangan sampai kita senyum, orang senyum, orang senyum, kita senyum, rupanya yang disenyumin orang. Jangan-jangan bulu hidung sesuatu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memakai kain berjahit, baju copot, sorban copot, topi copot, kain sarung copot. Hanya memakai pakaian mayat, satu lapis di bawah, satu lapis di atas, dan setelah itu jangan ngomong macam-macam. Makanya nanti kalau di mobil itu, ketika sudah berangkat dari kota Madinah, Bir Ali menuju kota Makkah, tiba-tiba ada yang ngomong-ngomong, kabarnya si anu belanja terus, gak berhenti belanja, habis uangnya. Labbaik Allahumma labbaik. Banyak-banyak bersali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa sholawat pakai lagu-lagu gitu, nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kabarnya anak si anu, istri si anu, suami si anu belanja terus, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya selawatnya nggak bisa pakai suara Pak Ustadz. Kalau pakai suara saya nggak khusyuk. Saya selawatnya mau pelan-pelan aja. Yang penting banyak-banyak bersodakoh. Yang penting banyak-banyak sholat. Saudara yang dimuliakan Allah, sodakoh bagus, sholat tiang agama, sholawat kunci dari segala keberkahan kebaikan ada pada loh, kok somat? Sholawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama di perjalanan biasanya pembimbingnya suaranya lemah lembut. Labbaik Allahumma. Jamaah tertidur. Datang pembimbingnya dari Sumatera yang suaranya menggelegar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bangun lagi. Harus ditanya, kenapa suaranya lantunannya gitu? Untuk membangunkan kalian semua. Masa kalian tinggalkan aku sendirian bersama sopir? Akhirnya kita pun sampai menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian kita ke hotel. Kalau lebih banyak di hotel, mendingan nginap, pergi ke Surabaya, bayar sewa hotel 1 bulan. Betul? Ke tanah suci bukan cuma tidur di hotel. Hotel hanya sekedar tempat ganti baju, ganti pakaian, mandi dan istirahat. Tapi kita lebih banyak di masjid, memperlama ke masjid. Ini sekarang banyak orang pulang haji, pulang umrah, yang dilihat wajahnya, itu kelihatannya tetangga saya itu hajinya mabrur Pak Ustadz. Kenapa? Pulang dari Makkah wajahnya putih, berseri dan gemuk. Rupanya nggak pernah ke masjid, di hotel terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin di Makkah katanya 50 derajat Celcius, panas. Tapi kami kemarin berkat membaca doa dari Ustadz Somad, adem ayem, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ternyata bukan karena doanya, tapi karena di hotel pakai AC dingin terus. Maka kita ke Baitullah, di sana berlama-lama untuk melakukan 3. Antahhira baitiya, wahai Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, antahhira, sucikan Baitullah. Untuk apa? 3 orang.
lit-taifin, untuk orang yang banyak tawaf, wal akifin, orang banyak iktikaf, warruka'is sujud, untuk orang yang banyak rukuk, sujud dan sholat. Yang pertama tawaf, yang kedua iktikaf, yang ketiga sholat. Yang pertama tawaf, yang kedua iktikaf, yang ketiga sholat. Maka kita pun masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu untukku. Setelah itu kita melihat Baitullah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra, wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman i'tamarahu aw hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Berapa banyak orang di depan Ka'bah itu menangis haru. Terus ditanya, kenapa kamu nangis? Ingat istri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri yang tinggal di rumah, tenangkan mereka. Kalau kebetulan suaminya pergi, kalau kebetulan pergi suami istri, mudah-mudahan kita bisa berangkat suami istri beserta anak-anak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita pun tawaf. Ketika kita melewati maqam Ibrahim, Allahumma Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya enggak hafal Pak Ustadz, enggak usah baca. Terus saya baca apa? Baca buku. Tapi kalau saya baca buku nanti telungkup, diinjak sama orang Arab. Terus gimana? Tutup bukunya, terus baca aja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya orang Indonesia kalau tawaf di samping kadang pakai irama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Enggak dilarang polisi, enggak dimarahin polisi, bertasbih aja subhanallah. Yang enggak boleh bawa foto Ustadz Somad, itu enggak boleh. Apalagi bawa Spiderman, enggak boleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada berapa makhluk yang bertasbih dan berputar? 3 makhluk. Ada berapa makhluk yang bertasbih dan berputar? 3 makhluk. Yang pertama, malaikat di atas mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Itu Ka'bah di bawah, di atas ada Al-Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari Al-Baitul Ma'mur tepat di atas Ka'bah, dan malaikat berkeliling di atas subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Adam pernah bersama malaikat berkeliling di Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, dia merasa sepi, dia merasa sunyi. Maka Allah memerintahkannya untuk membangun Ka'bah, lalu kemudian berkeliling subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama berkeliling malaikat, yang kedua berkeliling kita sedang mengelilingi Ka'bah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di Pulau Madura sholat bisa enggak? Bisa. Di Pulau Madura zakat bisa enggak? Bisa. Di Pulau Madura puasa bisa enggak? Bisa. Di Pulau Madura berkeliling bisa enggak? Mau mengelilingi apa? Mau mengelilingi pohon jati. Jati, aliran sesat. Kita hanya bisa mengelilingi Ka'bah di Baitullah. Di sana kita berkeliling. Kata Ustaz Somad tadi ada 3 makhluk ya. Makhluk yang pertama adalah malaikat di Al-Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat satu hari berkeliling sejak diciptakan Ka'bah. 70.000 Baitul Ma'mur 70.000, tidak pernah berkurang dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Dan di bawah ada manusia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Dan ada satu lagi, apa dia? Matahari di tengah. Matahari di tengah, di samping ada berkeliling dan putarannya sama ke kiri. Bumi berkeliling, Pluto berkeliling, Neptunus berkeliling, Merkurius berkeliling, dan alam bertasbih. Judul bukunya Tasbihul Kainat, ditulis oleh Zaglul An-Najjar, ditulis dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alam semesta pun bertasbih. Ternyata ibadah yang paling hebat adalah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau solat ada rukun qaulinya, baca al-fatihah. La solata, enggak sah solat. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi yang tidak baca al-fatihah. Kalau haji Ustaz, ada bacaan wajibnya? Enggak ada. Makanya jangan sampai nggak pergi haji, uang sudah ada, sudah panen, tapi nggak mau berangkat ke Baitullah gara-gara takut bacaan. Kenapa kamu nggak berangkat? Takut nggak hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4. Nggak baca apa-apa sah. Saya nggak bisa baca tasbih, diam aja. Sah. Haji apa namanya? Haji diam. Begitu pulang baru pakai sorban, pakai jubah. Nanti tetangga kawannya bisik semua. Alah, sudah pulang aja gaya. Dulu di sana haji diam. Enggak usah buka aib orang lain, enggak usah menjelekkan orang lain. Dia sudah beribadah, dia sudah mengikhlaskan hartanya, dia sudah menjalani kehidupan yang baik, dan pulang dari sana suci, mudah-mudahan bersih dari segala dosa-dosa insyaallah. Tawaf 7 putaran. Ustadz, tentang mencium Hajar Aswad, apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur, engkau tidak bisa memberikan manfaat, engkau tidak bisa memberikan mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku tidak mau menciummu. Yang bisa mencium Hajar Aswad, alhamdulillah. Yang nggak bisa mencium Hajar Aswad, jangan kecewa, jangan kecil hati. Yang bisa bukan untuk bangga dan sombong. Ini nanti begitu pulang langsung cerita, kemarin waktu saya umrah, Allah bukakan semuanya. Semua orang berebut mencium Hajar Aswad, tapi begitu saya pas mencium, tiba-tiba seperti Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Nggak ada orang sama sekali, sepi sunyi, dan saya bisa nyium. Ada jamaah yang cerita begitu, Ustaz, katanya cium Hajar Aswad itu susah, katanya orang rame. Saya tadi pas mau nyium, sepi. Saya tanya, sudut yang mana? Yang itu bukan Hajar Aswad, itu rukun Yamani. Maka pastikan dulu mana yang mau dicium. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hajar Aswad itu dulu aslinya putih. Satu-satunya batu yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dari surga adalah Hajar Aswad, aslinya putih, tapi karena dipegang oleh para pelaku dosa, dosanya nempel, maka jadi batu hitam. Hajar hitam, Aswad hitam. Hajar batu, Aswad hitam, makanya batu hitam. Makanya teman yang hitam jangan diejek, ya Hajar Aswad. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam aku pandang manis. Black sweet, black hitam, sweet manis. Jangan nikah dengan orang hitam manis. Kenapa? Habis manisnya tinggal hitamnya. Tapi kalau cinta semuanya indah, betul loh. Ngaku mereka tentang suaminya. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz Somad memangnya nggak hitam, saya hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mencium Hajar Aswad, setelah itu dia pun tawaf, setiap putaran alhamdulillah. Setelah itu dia sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Gak bisa dekat, agak jauh. Gak bisa agak jauh, jauh ke belakang. Yang penting sejajar, setentang.
Setelah itu minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Saya belum hafal Pak Ustadz. Bismillah. Ya malu lah Pak Ustadz, nanti teman ngelihat nggak tahu baca. Udah gerakkan aja mulut. Tadi kamu waktu nyium ajar, waktu minum air zam-zam baca doanya apa? Ya Allah, selamatkan suamiku dari pelakor. Amin. Jangan macam-macam. Ini doa penting. Mencium hajar aswad, berdoa saat minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'ah, rezeki yang lapang, wa shifaan min kulli da'in, sembuh dari segala macam penyakit, wa saqamin, segala yang merusak, yang mengganggu, birahmatika ya arhamar rahimin, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai itu kita pun sa'i, naik ke atas bukit Safa, lalu dari Safa kita menuju Marwah. Ini anaknya Bu? Iya. Dua orang gadis cantik? Iya, kembar Pak Ustadz. Siapa namanya? Safa dan Marwah. Masya Allah. Safa artinya suci, Safa artinya bening, Safa artinya jernih, Marwah kemuliaan. Kita tidak akan mendapatkan marwah, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan kalau kita tidak berangkat dari yang suci. Sebelum sholat suci dulu, mandi. Saya nggak bisa mandi Pak Ustadz. Wudhu, saya nggak bisa wudhu, kata dokter kalau kena air mati. Saya nggak bisa tayamum Pak Ustadz, kami tayamum kan. Nggak bisa tayamum, ayam aja tayamum. Selesai tayamum, asyhadu an la ilaha illallah dan la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Suci baru sholat. Begitu juga dengan berangkat haji dan umrah, badannya suci, kainnya suci, hatinya suci, uangnya suci. Berangkat ke tanah suci dengan ibadah yang suci, pulang membawa kesucian insyaallah. Amin. Pas saya bilang pulang membawa suci, semua bapak-bapak bilang amin. Ada satu yang nggak ngaminkan, diam aja. Pas ditanya, kamu kok nggak ngaminkan? Saya sudah dapat suci. Rupanya nama istrinya Ibu Suci. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian setelah itu dari Safa ke bukit, di atas bukit Safa dia menghadap ke arah Ka'bah, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Setelah itu berdoalah dalam hati apa yang mau didoakan, mintakanlah kepada Allah. Pejamkan mata, bayangkan siapa yang terbayang. Terbayang orang tua, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Terbayang istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terbayang istri teman. Terbayang anak, Rabbana hab lana minas sholihin. Terbayang sahabat, tetangga, jiran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, saya nggak hafal doanya Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tetanggaku mobilnya baru, hatiku sakit melihat dia, tolong lembutkan hatiku ya Allah. Yang sebelah doa, ya Allah, tetanggaku istrinya baru. Tapi yang paling penting doanya adalah minta ampun supaya dihapuskan dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amala
صالحا يا رسول الله سلام يا رفيع الشأن عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Mengenang masa lalu meleleh air mata menangis. Kamu kenapa nangis? Itu temanku di sebelah. Kenalnya di mana? Kami dulu sama-sama dugem. Apa itu duduk sambil gemetar? Itu temanku sebelah waktu kecil sepermainan. Sekarang kami sama ke Baitullah. Teman mengapa? Nyuri ayam. Hari ini Masya Allah, dulu nyuri ayam, sekarang sudah punya duit beli ayam, malah dilarang makan ayam. Kenapa? Kolesterol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu waktu muda susah mau cari ayam. Makan ayam cuma dua kemungkinan. Pertama, waktu sakit. Yang kedua, ayamnya sakit. Sekarang sudah punya uang banyak, pas mau beli ayam dilarang, jangan makan ayam. Kenapa? Kolesterol. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa rendang. Sudah lama saya tausiah, hari ini ada lagi balon yang terbang. Enggak apa-apa, rezekinya Mas tukang balon. Tolong es krim, bakso bakar, semuanya dibeli, karena ini bukan hanya sekedar tausiah, tapi juga ini adalah tausiah, bangkitkan ekonomi umat, karena mereka juga saudara kita yang sedang berusaha. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki semuanya, insya Allah. Balon-balon laku semua. Ini hadir semua tausiah, ini bukan cuma manusia. Spiderman hadir, ayam hadir, ikan hadir, semuanya hadir. Bapak Ibu yang Hello Kitty pun hadir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kalau ngelihat ibu bawa anak, saya sedang tidak melihat ibu, saya tidak melihat anak, saya sedang melihat diri saya 30-40 tahun yang lalu saat ibu saya membawa saya ke pengajian. Saya sedang melihat ibu saya sedang membawa diri saya. Ngelihat ibu-ibu ingat ibu kita, bagus. Ngelihat anak-anak ingat anak kita, bagus. Ngelihat bapak-bapak ingat bapak kita, bagus. Asal jangan lihat istri orang lupa istri kita, itu yang gak bagus. Betul? Bagus. Apanya yang bagus? Melihat anak-anak dibawa ibu-ibu, itu adalah kita masa lalu, dan masa lalu itu menjadi pelajaran di masa akan datang. Kalau Ustaz Somad itu masa lalu. Masa depan itu kamu, besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian ketika mendekat Bukit Marwah, lalu membaca lagi Inna Safa wal Marwata. Bisa diikuti sama-sama. Ini saya sedang pembimbing umrah ini, saya sedang berada di depan dan memimpin pakai bawa bendera Inna Safa wal Marwata. Itu yang betul. Walaupun nggak hafal ayatnya, baca aja setiap selesai sholat, supaya nanti waktu pembimbing baca kita bisa ikut. Inna Safa wal Marwata wal Marwata. Soalnya ada juga yang nggak pernah baca ayat, asal ngikut aja. Inna Safa wal Marwata warwata. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Antara dua tiang hijau, ada tiang warna hijau, ada tiang warna hijau, kita pun berlari-lari. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Yang bisa lari, lari. Yang nggak bisa lari, jangan. Nanti kesleo. Jalan aja biasa. Inna Safa wal Marwata. Kamu nggak lari, apa yang mau dikejar, bro? Naik ke atas Bukit Marwah, melihat lagi ke arah Ka'bah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ustaz, kalau doa itu pejam mata atau buka mata? Terserah. Kalau khusyuknya pejam mata, khusyuk. Kalau buka mata, buka. Cuman waktu di sa'i jangan pejam mata. Soalnya khawatir waktu dibuka teman udah hilang. Ya Allah, selesai di Bukit Safa, naik lagi ke Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Ditutup di Marwah. Disitulah rambut dipotong. Saya rambutnya nanti dipotong di barbershop, di tempat pangkas. Ini Ustaz Somad kayaknya nggak pernah ke tukang pangkas ini. Rambutnya kok panjang? Memang rambut saya lagi panjang. Kenapa? Karena mau dipotong bulan depan nanti habis umrah insyaallah. Amin. Terus kalau dipotong sekarang emangnya kenapa? Kalau dipotong sekarang kan pendek, bayarannya sama 10 rial. Kan dikit kali kerja dia. Jadi dipanjangin dikit. Setuju? Setuju semua di jamaah. Nanti begitu. Lalu kenapa ada yang motong di atas Bukit Marwah? Dia takut melanggar larangan ihram. Tapi kalau nggak khawatir, nanti dari Bukit Marwah pergi ke tempat potong di bawah Zam-Zam Tower. Di situ ada tempat potong rambut. Nanti dia tanya, halak? Halak artinya cukur habis, fasrah artinya potong pendek. Dipotong cukur habis 10 rial. Gundul. Biasanya saya foto dulu, sebelum potong foto, setelah potong foto, lalu diedit before after. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-umratu ilal umrati, dari satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapuskan segala dosa-dosa, menghapuskan dosa. Ingat, menghapuskan bukan hutang. Jangan sampai pulang umroh datang tetangga nagih, hutang kamu gimana? Umroh berikutnya ke umroh berikutnya, menghapuskan segala hutang. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Saya nggak ada ngomong begitu. Bisa diputar lagi rekaman ceramah. Yang nggak ingat ceramah saya, nanti pas mau berangkat umroh dan haji, ini rekamannya bisa diputar ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Setuju? Nah, selesai tawaf, selesai sa'i, selesai tahallul, pakai celana, pakai baju, ganti, nunggu tanggal 8 Syawal. Ini ceritanya kita haji nih insyaallah. Amin, amin, amin. Nunggu tanggal 8. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Tanggal 10 namanya hari Nahar. Tanggal 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Saya ulang. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Tanggal 10 namanya hari Nahar. Tanggal 11, 12, 13 namanya hari Tasyrik. Itulah enaknya kalau kita ngaji rame-rame. Yang nggak ingat, nggak usah pakai suara, tinggal gerakkan aja mulut. Hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Tasyrik. Tanggal 8 pagi pakai ihram lagi, dari hotel, dari kamar, dari rumah. Labbaik Allahumma hajja. Bisa diikuti sama-sama? Labbaik Allahumma hajja. Kita sudah pakai ihram, kita pun menuju Mina. Dari Mina kita ke Padang Arafah, tapi wukufnya besok hari tanggal 9. Di sana kita wukuf tanggal 9 di Pulau Madura. Saudara kita yang tidak berangkat melaksanakan puasa Arafah. Jangan sampai tinggal puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan yang kemarin belum puasa Arafah tahun depan masih hidup. Amin ya rabbal. Yang belum sampai puasa Arafah tahun depan sudah niat sekarang, kalau dia mati niatnya sampai innamal a'malu binniyat. Walaupun dengar ceramahnya serius, kalau kotak lewat tetap diisi.
Ini kadang jamaah ini kalau serius pas lewat kotak sengaja lewat. Itu kotak lewat, itu sengaja kotaknya nggak ditutup supaya yang lupa bawa uang bisa diisi dengan cincin, gelang, rantai, kartu ATM, kunci mobil, kunci motor, dompet beserta kartu-kartunya semua, surat tanah, surat tilang semua bisa, handphone sama passwordnya sekalian. Amin ya rabbal. Oh, diaminkan berarti penuh kotaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal 9 tergelincir matahari, sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Jadi di Padang Arafah itu zuhurnya dijamak dengan asar, Bu. Sholat zuhurnya dijamak dengan asar. Jadi nanti kalau ibu ngelihat ada suami yang jamak terus, itu berarti dia merasa di Padang Arafah terus. Sholat zuhur dengan asar jamak takdim, mendengarkan khutbah Arafah. Setelah itu kemudian wukuf. Ternyata wukuf menyatukan siang dan malam hanya 7 jam. Dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Kalau malam, malaikat paling banyak turun pada waktu malam. Inna anzalnahu fi lailatil. Tapi kalau siang, malaikat paling banyak turun di Padang Arafah. Yang berangkat tahun ini, yang berangkat tahun depan, tolong doakan Ustadz Somad. Bisa? Ibu yang berangkat tahun depan, doakan Ustadz Somad. Mau? Saya cuma minta doanya satu, Bu. Matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Jangan sekarang. Yang namanya mati, kita kapanpun bisa mati. Betul? Mati sedang ceramah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti kita husnul khotimah. Jangan sampai matinya di tempat maksiat. Berapa banyak qori meninggal sedang baca Quran, alhamdulillah. Sedang khutbah Jumat Ustaz Yahya Walone, alhamdulillah. Sedang tabligh akbar, alhamdulillah. Semuanya insya Allah mati dalam keadaan asma Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kosong 7 jam. Asarnya sudah, zuhurnya sudah, kosong sampai maghrib, maka menyatukan siang dan malam. Ini malah ada yang main game di Padang Arafah, ada yang bersenda gurau. Tolong di Padang Arafah jangan terlalu dekat dengan teman yang akrab, karena 2 orang dewasa kalau sudah dekat jadi anak-anak. Cari tempat yang agak sepi, yang sunyi, berdoa di sana, diutamakan di luar tenda, di bawah pohon silakan, tembus dengan matahari, berdoa kepada Allah. Pakai ring 1 orang tua, ring 2 istri, ring 3 anak, jiran, tetangga, kawan. Pejamkan mata, siapa yang terbayang doakan. Kiai-kiai semua sudah, tetangga, jiran, kawan, sahabat, teman SD, TK, SMP, SMA, S1, S2, STLR, S3 sudah. Ada satu yang belum. Siapa? Ustadz Somad. Ya Allah, matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Pas dia doa, temannya di sebelah ngomong, sudah mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa zikirnya Pak Ustadz? Zikirnya terserah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beli tasbih. Ini sekarang banyak jamaah ketika beli tasbih, mama beli tasbih, tasbih batu nggak jadi, tasbih kayu nggak jadi, tasbih plastik nggak jadi, lama beli tasbih, bertasbihnya cepat. Beli tasbih 100 untuk teman, untuk jiran, untuk tetangga, untuk kiai, untuk kawan, habis semua, tinggal 1 digantungkan di tangga mimbar masjid, digantungkan di dinding, digantungkan di mobil. Mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tolong diambil tasbihnya, berzikir. Apa zikirnya?
man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan derajat kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bingung Ustaz, ini buku zikir-zikirnya banyak sekali. Yang bingung zikirnya banyak, kata Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, guru saya waktu di Sudan dulu, kata dia, Abdul Somad, kalau kamu bingung zikir banyak, zikirnya 3 saja. Berapa zikirnya? 3. Yang pertama istighfar, banyak beristighfar. Kamu amalannya apa? Amalan saya istighfar. Apa bunyinya? Istighfar. Bukan itu namanya istighfar, tapi bacaannya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekarang banyak orang beristighfar mau ngejar 100, mau ngejar 1000, mau ngejar 2000, tapi bacaannya terlalu cepat. Allahumma seperti dapat bakwan panas. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa balasan untuk orang yang beristighfar? Ada 6 balasan untuk yang beristighfar. Yang pertama, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, semua dosamu diampunkan Allah, amin. Yang kedua, yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan hujan, amin. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikan harta, amin. Wa banin, diberikan anak, amin. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman yang indah. Wa yaj'al lakum anhara, diberikan air sungai mengalir tidak putus, amin ya rabbal alamin. 6 dalam Al-Quran. Dalam hadis berapa? Man lazimal istighfar, siapa yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan diberikan kelapangan, amin. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Setelah selesai istighfar, berapa banyak Pak Ustaz? 100 bagus, 200 bagus, 300 bagus, 1000 bagus. Setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ditutup dengan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Baca Yasin bagus, baca Al-Waqiah bagus, baca Al-Mulk bagus, baca Al-Baqarah bagus. Tidur daripada ngobrol nggak tentu arah, bagus tidur. Dibangunkan. Kamu nunggu 20 tahun, saya nggak tahu di Pulau Madura, di kabupaten kita, di provinsi Jawa Timur, nggak tahu. Tapi kalau di Riau, di Sumatera, nyetor 2025, berangkatnya 2055. Jadi bagi saya yang sekarang umur 27, umur ini bukan masalah angka guys, umur ini masalah rasa. Saya sekarang umur 48, berarti kalau berangkat 30 tahun lagi, 58, 68, 78. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sakit jangan putus harapan, yang sehat jangan bangga, karena yang sehat juga mati. Malah yang sakit gak mati-mati. Yang tua panjang umur, malah yang muda meninggal. Insya Allah Allah sampaikan kita ke Baitullah, insya Allah. Malam sholat maghrib dengan isya jamaah takdim, habis sholat maghrib sholat isya 2 rakaat, isyanya ditarik ke maghrib. Setelah itu barulah berangkat menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah ngambil batu mabit, setelah itu menuju Mina. Besok pagi tanggal 10 melontar jumroh Aqobah saja, melontar jumroh Aqobah saja, 7 batu.
Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa ridwan lirrahman. Allahu Akbar, Bismillah, rajman lisyayatin wa ridwan lirrahman. Rajam terkutuk setan, ridha dari Allah. Allahu Akbar, melontar setan, simbol permusuhan dengan setan. Ini sekarang banyak orang ketika melontar setan semangat melontar setan sampai kesetanan. Begitu pulang ke Indonesia, malah berteman dengan setan. Apa kata setan? Kau yang memutuskan, kau yang memulai. Apa kata setan? Mau dibawa kemana hubungan kita? Maka ini adalah simbol setan. Dulu kau yang membuat aku mabuk, setan. Dulu yang kau membuat aku jahat, sekarang aku putuskan hubungan dengan engkau. Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyayatin wa ridwan lirrahman 7 kali. Kemudian tanggal 11 jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. 7 tanggal 12 7. Kalau tanggal 12 kembali ke Mekah, namanya nafar awal. Kalau tanggal 13 kembali ke Mekah, namanya nafar sani. Kembali ke Mekah, tawaf lagi 7 putaran, sa'i lagi, tahallul. Habislah rangkaian ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, bukan mabur. Menjadi haji yang mabrur insyaallah. Lalu kemudian setelah itu nunggu jadwal kepulangan. Kloter 3 Surabaya, dari Pulau Madura kembali ke kampung halaman. Sampai di Pulau Madura disambut jamaah, wala'al badru alaina min saniyatil wada. Semuanya pun minta doa. Maka usahakan hafal doa, nggak usah panjang-panjang, hafal doa yang 10. Soalnya mana tahu ada selamatan kenduri walimah, disuruh baca doa. Jangan sampai permisi ke WC terus. Enggak usah panjang-panjang doanya, hafal. Jangan sampai pulang haji, pulang umrah. Kata Sahibul Bait, kebetulan dalam acara walimah anak kita malam ini ada orang yang makbul doanya, baru pulang dari Baitullah. Kita mohonkan baca doa. Silakan baca doa Pak Haji. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Loh, kok doanya itu Pak Haji? Inilah doa yang paling makbul, karena habis doa rezekinya langsung datang. Jangan sampai, kalau sekali nggak apa-apa, tapi setiap tempat gitu terus. Udah hafal doa 10 saja, mudah ngapal doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Tapi jangan lupa, kadang berdoa ini saking groginya lupa garis penutup. Hafal, ingat-ingat, Rabbana atina. Itu penting. Ini kadang orang berdoa lupa. Rabbana hablana minas shalihin, Rabbana taqabbal minna salatana, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, Rabbana iftah lana baina. Lupa Rabbana atina. Untung ada teman di sebelah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah membuka pintu rezeki. Al-Fatihah membuka pintu hati. Al-Fatihah membuka pikiran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul-betul dibaca Fatihahnya. Saya perhatikan banyak orang Al-Fatihah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 3 kurang 15. Sekarang sudah jam 4 kurang 15. Ternyata saya sudah ngomong 1 jam. Kira-kira kalau saya ngomong 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya mati. Di mana?
Ada khusus. Di mana-mana Ustadz Somad itu ngomongnya memang 60 menit sesuai yang ditulis di botol 600 ml. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampai waktu zuhur itu saya dengar qori ngaji, kata sambutan, ada maulid, ada barzanji, ada solawat, ada tausiah. Dalam hati saya, ini kayaknya peserta terakhir ini nanti udah nggak ada lagi jamaahnya. Ternyata jamaahnya masih semangat terus. Ayam siapa lepas? Itu kode. Kalau tuan membeli kipas, jangan lupa beli kubis. Kalau ayam sudah lepas, tanda waktu sudah habis. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Sampai jumpa di Baitullah. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.